Setelah terjebak dalam sebuah kasus yang membuat dirinya mendadak detektif, melanjutkan kisah di film pertama, kini Enola, adiknya si detektif sohor Sherlock Holmes, mulai pede untuk mengikuti jejak kakaknya berkarir di dunia sidik-menyidik. Enola mencoba membuka kantor prakteknya sendiri. Namun dari beberapa orang yang datang, ternyata detektif newbie ini masih selalu dianggap sebagai sekretaris. Tongkrongannya yang masih terlihat seperti ABG bau kencur membuat orang jadi nggak yakin untuk menyerahkan kasusnya kepada Enola. Alih-alih mereka nge-hire, ternyata mereka lebih cenderung minta bantu nyari jadwal kosong sang abang. Karena tak kunjung mendapatkan klien, Enola memutuskan untuk gulung tikar saja. Tiba-tiba saat itu, seorang anak cewek berada di depannya. Bessie, anak cewek ini, minta dibantu carikan kakaknya yang tiba-tiba menghilang. Nama kakaknya ini adalah Sarah. Bessie kemudian membawa Enola ke rumah kontrakan di pinggiran dermaga. Sambil jalan, dia cerita bahwa kakaknya itu sudah semingguan ini menghilang. Rumah itu mereka kontrak bareng sesama pekerja pabrik korek api. Satu orang lagi yang tinggal sekamar adalah May. Cewek ini ternyata juteknya minta ampun. Dia nggak suka kalau Enola datang nanya-nanya soal Sarah. Namun Bessie membiarkan Enola untuk melakukan observasi. Enola memperhatikan bahwa Sarah ini mulai bersolek dan gak telaten dalam ngurus sesuatu. Tanamannya dalam pot ia biarkan layu. Enola kemudian mengambil sobekan kertas dari dalam tong sampah yang mana bertuliskan tanggal 12 Maret. Saat itulah si May ini jadi makin jutek, ia pun pergi meninggalkan mereka. Bessie kemudian cerita bahwa sebelum hilang, Sarah sempat ribut dulu dengan atasannya di pabrik korek api. Mr. Crouch, sang atasan, menuduh Sarah telah mencuri sesuatu, namun Bessie nggak yakin karena ia tahu Sarah orangnya jujur. Akhirnya Enola berkeputusan bahwa mereka harus memulai di lokasi tempat kerja. Secara resmi, adik Sherlock ini menerima kasus pertamanya. Esoknya Enola bergabung dengan Bessie untuk masuk menjadi pekerja pabrik korek api. Sebelum masuk, para pekerja terlebih dahulu diperiksa mulut untuk diperiksa kemungkinan mereka menderita penyakit tipes. Saat itu di daerah mereka memang sedang terjadi wabah tipes. Aroma kuat bau fosfor langsung menyengat ketika mereka memasuki ruang pabrik. Ketika proses kerja berlangsung, mulai terasa bahwa memang mandor mereka, si Mr. Crouch ini orangnya sangat menyebalkan, namun juga gampang buat dikelabui. Sebuah insiden kecil terjadi dan Enola berhasil nyelinap ke ruang kantor di lantai atas. Di dalam kantor, Enola menemukan satu bungkus korek api produksi pabrik, namun pentulnya berwarna merah, bukan putih seperti yang sekarang lagi digarap pekerja di bawah. Terus dia menggeledah lemari besi penyimpanan. Di sana dia menemukan ada beberapa lembar halaman yang disobek. Mungkin sobekan data ini yang dicuri oleh Sarah. Di ruang sebelah, Enola memperhatikan sedang terjadi pertengkaran antara pemilik pabrik dengan pihak tertentu. Terdengar bahwa mereka sedang membahas masalah pencurian itu dan ketidaksesuaian atas perjanjian yang telah mereka sepakati. Para juragan itu kemudian berkeliling melakukan inspeksi terhadap produksi pabrik. Enola pun akhirnya sempat nyelinap keluar dan kembali berada di barisan pekerja. Di sana ia mendengar percakapan bahwa wabah tipes itu sudah 2 tahun ini memakan korban dari para pekerja. Pulangnya, Enola bertanya bagaimana cara Sarah mencuri data tersebut. Bessie bercerita bahwa saat itu timbul api di sebuah meja pekerja sehingga Pak Mandor pun meleng dan Sarah pun bisa masuk ke dalam kantor. Api tersebut menyala di mejanya May. Curiga kepada May, Enola membuntuti teman satu kosan kliennya itu. May berjalan di lorong sebuah kota dan masuk ke dalam bar klub yang bernama The Paragon. Enola mengamati ternyata si May ini bekerja juga sebagai penari. Sementara yang lain masih sibuk di dalam panggung, Enola memanfaatkan momen tersebut. Ia masuk ke dalam backstage. Enola menemukan lipstik yang dipakai di sana sama dengan lipstik yang dimiliki oleh Sarah. Kemungkinan Sarah ini kerja bareng juga sebagai penari. May kemudian muncul dan langsung mengancam Enola. May menyuruh Enola agar dia back off dan nggak mencampuri urusan mereka. Pertikaian itu kemudian diinterupsi oleh manajer panggung yang datang memisahkan. May disuruh segera ganti baju untuk persiapan penampilan berikutnya. Kepada sang manajer panggung, Enola minta ditunjukkan meja riasnya Sarah. Sang manajer minta suguhkan seperak 2 perak.
Dia mengantar Enola sambil bercerita bahwa Sarah ini sangat berguna bagi mereka karena selalu bisa menarik perhatian cowok-cowok berkantong tebal. Ada satu orang yang jadi langganan yang sepertinya berhasil menarik hati Sarah. Namun Pak Manajer nggak tahu siapa namanya. Setelah mengambil amplop yang ia temukan di meja Sarah, Enola pun cabut dari lokasi itu. Sambil jalan, Enola membuka amplop tersebut yang ternyata berisi puisi cinta. Enola membacanya, puisi cinta itu ditulis dengan gaya prosa yang lebay dan sangat menjijikan. And a poppy. Saat itu, seseorang yang berjalan dengan tongkat muncul membuntuti Enola. Enola sempat ngeri, namun demikian, ia berhasil meloloskan diri dan di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang pria pemabuk. Orang ini ternyata abangnya, sang detektif sohor Sherlock Holmes yang baru diusir dari sebuah bar. Karena terlalu mabuk, Enola terpaksa harus memapah kakaknya itu menuju rumah di Baker Street. Well done, Sherlock. Sherlock bilang bahwa ia sedang mendalami sebuah kasus yang masih belum terpecahkan. Enola jadi penasaran, cewek kepo ini melihat sebuah skema yang sedang didalami oleh kakaknya. Skema itu terlihat rumit dan menjelimet. Enola sampai ketiduran karena pusing memikirkannya. Esok paginya sang abang membangunkan dan menyuruh Enola agar segera minggat. Sang adik yang penasaran dengan kasus Sherlock malah menawarkan diri untuk menjadi partner kerjasama. Sherlock yang seorang lone wolf ini tentu saja menolak. Dia juga heran dengan bau tangan Enola yang sangat berbau fosfor. Ngapain adiknya itu main-main ke pabrik korek api? Gak mau mengumbar kasusnya, Enola pun akhirnya jadi minggat dari hadapan sang abang. Enola pergi ke taman untuk bersarapan, di mana di situ kemudian dia bertemu dengan Viscount Tewkesbury, sang cinta monyet yang sekarang sudah jadi pria gentleman. Viscount ini dari keluarga lord yang kaya raya, namun dia sangat suka sama Enola. Dia menawarkan bantuan kalau kapan-kapan Enola membutuhkannya. Dari obrolan dengan cowok tersebut, Enola jadi teringatkan sebuah kalimat dalam surat kemarin. Ia kemudian membacanya ulang. Ternyata prosa yang butut itu adalah sebuah kode dari sebuah alamat. Anak cewek ini masih optimis bahwa dia memang gak kalah berbakat dengan abangnya. Enola mendatangi alamat tersebut dan menemukan bahwa pintunya seperti dibuka dengan cara paksa. Enola pun masuk dan melihat suasana yang berantakan di lokasi itu. Dia melihat dua buah toples yang berisi lalat, yang satu lalatnya pada mati dan yang satunya pada masih hidup. Ketika ia sedang meriksa-meriksa, kemudian terdengar suara rintihan. Enola kemudian memeriksa ke ruang kamar. Di sana ia melihat May dalam keadaan tubuhnya kena bacokan pisau. Kondisinya sedang sekarat dan tidak lama kemudian May pun meninggal. Enola segera menggeledah saku baju May dan menemukan sebuah kertas yang berisi partitur lagu. Saat itu, ada seseorang yang tiba-tiba masuk. Enola segera menyembunyikan kertas tersebut. Orang yang masuk itu ternyata Mr. Lestrade, sang kepala polisi. Dia menemukan Enola berada di samping mayat May dengan kondisi tangan yang berlumuran darah. Enola pun langsung jadi tersangka meskipun cewek ini berusaha menyangkalnya. Kedatangan Pak Inspektur disusul dengan kedatangan Kepala Kepolisian Kota London, Mr. Grell yang ujug-ujug datang pada waktu yang bersamaan. Enola pun makin tersudutkan. Dia diminta untuk menyerahkan segala barang yang ia pegang. Enola memberikan dompetnya yang berisi surat cinta, namun ia tidak mau menyerahkan kertas partiturnya. Tapi karena didesak, akhirnya Enola menghajar Mr. Grell dan kabur dari lokasi itu. Cewek ini ternyata punya sedikit kemampuan ilmu martial arts. Pantesan dia berani jadi detektif. Enola dikejar oleh dua orang polisi, namun ia berhasil lolos setelah naik ke atap untuk kemudian masuk ke sebuah rumah warga. Beberapa waktu kemudian Mr. Lestrade datang ke rumah Sherlock. Ia memberikan kabar bahwa adiknya sudah bikin ulah dan sekarang sedang dicari oleh pihak polisi. Mr. Lestrade memeriksa rumah Sherlock, namun karena orang yang ia cari nggak ada, ia pun segera keluar dari tempat itu. Enola ternyata sedang ada di sana disembunyikan di dalam sebuah kabinet. Enola masih penasaran dengan kasus Sherlock karena tadi ia mendengar Mr. Lestrade pun penasaran melihat skema yang ia lihat pada papan. Mereka pun sepakat untuk saling memaparkan kasus masing-masing. Sherlock sedang meneliti adanya aliran dana yang berasal dari akun Departemen Keuangan Pemerintah. Dana itu terus berpindah-pindah dari bank satu ke bank lainnya, sampai total 5 bank yang dijadikan tempat singgah. Semua bank berada di wilayah sungai bagian selatan. Lalu dari kelima bank tersebut, dana itu terpusat di satu bank tertentu, namun sampai sekarang ia belum menemukan koneksi di antara para pemilik rekening yang melakukan transfer tersebut.
Selama itu tidak ada kejadian apapun selain daripada pencurian dokumen di minggu pertama uang itu ditransferkan. Dia memergoki pencurinya memakai topi gentleman. Sherlock merasa dikerjai terus oleh orang yang melakukan manuver ini. Ia memprediksi bahwa pelakunya adalah seseorang yang jago dalam hal matematika dan pintar dalam menyusun sebuah skema. Giliran Enola yang kemudian menjabarkan kasusnya dari mulai ia di-hire oleh Bessie sampai pada momen ia kepergok bersama mayat May dan masalah kertas partitur musik yang membuatnya dikejar oleh polisi. Sherlock kemudian mencoba memainkan partitur itu, ternyata bunyinya sangat tidak seperti sebuah lagu. Sherlock mencoba menawarkan bantuan, namun Enola ingin memecahkan kasusnya sendiri. Namun demikian untuk momen sekarang, Sherlock menyuruh Enola untuk ngumpet dulu di dalam rumah. Ia yang akan turun untuk meneliti lebih lanjut lokasi TKP. Jadi sementara Sherlock memeriksa lokasi TKP pembunuhan May, Enola duduk di rumah ngacak-ngacak meja abangnya. Sherlock lewat jendela rumah TKP, dia melihat bahwa pabrik korek api Lyon terletak di pinggiran sungai yang mana lokasi itu adalah bagian selatan dari sungai. Sementara lewat koran hari ini, Enola melihat bahwa Viscount akan hadir sebagai bintang tamu di pesta pengumpulan dana bagi korban wabah tipes yang akan diadakan oleh sahabatnya, William Lyon, sang putra mahkota pabrik korek api Lyon. Enola jadi teringat dengan tulisan 12 Maret yang ia temukan pada sobekan kertas. Ternyata itu bukan permaksudan sebuah tanggal, namun adalah potongan kalimat dari alamat keluarga Lyon. Enola jadi curiga jangan-jangan William ini orang yang disukai oleh Sarah. Apakah William ini seorang pecinta atau orang jahat yang telah memanfaatkan Sarah lalu menculiknya? Enola merasa bahwa ia harus menghadiri pesta tersebut. Enola datang ke pesta itu, di mana pesta penggalangan dana tersebut dibuka oleh seseorang yang tempo hari dilihat Enola sedang bertengkar dengan Mr. Lyon, pemilik pabrik korek api. Nama si bapak ini adalah Lord McIntyre. Incaran Enola langsung pada William sang putra mahkota yang ia curigai ada hubungan dengan Sarah. Namun karena itu adalah sebuah pesta dengan kode etik tertentu, Enola tidak bisa langsung bicara dengan seorang pria kecuali pada waktu berlangsungnya dansa. Kasihan melihat seorang anak gadis ditolak oleh seorang lelaki, sekretaris Lord McIntyre yang bernama Mira Troy kemudian datang menghampiri Enola. Ia menghibur dan memberikan trik agar Enola bisa mendapatkan pasangan di pesta tersebut, yaitu lewat gibasan kipas bulu. Mira Troy memberikan kipas itu kepada Enola. Sementara itu di rumah, Sherlock masih terus mengamati skema yang ada di hadapannya. Satu persatu ia amati, ternyata itu adalah sebuah kode dari gerakan dansa polka. Sherlock langsung membuka pari rimbon untuk mencari tahu lebih jauh soal bahasa gerakan dansa. Kembali ke pesta dansa, Enola merasa gusar karena ia nggak bisa dansa. Untung saja, kemudian ia ketemu dengan Tewkesbury. Enola segera menyeret cowok ini ke dalam toilet wanita. Di sana, Enola meminta diberikan les singkat dansa. Katanya ia di situ untuk mencari seorang pembunuh. Tewkesbury menawarkan bantuan, namun Enola menolak. Dia bilang bahwa Tewkesbury belum cukup maco untuk ikutan ngurus hal yang berbahaya. Meskipun agak kesal, Tewkesbury tetap memberikan praktek berdansa. Ia juga kemudian memberikan kartu tiket dansa agar nantinya Enola bisa ikut ambil bagian dalam acara dansa berikut. Enola kemudian turun dan ia melihat bahwa William sedang berada sendiri di sebuah ruangan. Langsung Enola ngegas meminta untuk dansa bareng dengan putra mahkota. Dengan modal tiket dansa tadi, ia mendaftar untuk menjadi partner dansa William di akhir acara. Puas mendapatkan giliran dansa dengan William, Enola kemudian harus panas melihat Tewkesbury yang lagi diantri para cewek yang pada daftar untuk jadi partner dansanya. Seseorang malah ikut nanya-nanya apakah cinta monyetnya itu orang baik atau enggak. Nama cewek ini adalah Cicely yang kemudian ikutan ngantri bersama cewek lainnya. Pagelaran dansa terakhir akhirnya dilangsungkan. Enola berpasangan dengan William Lyon. Basa-basi dikit, Enola langsung nyebut nama Sarah Chapman. William langsung kaget, ia langsung hendak kabur namun ditahan oleh Enola. Enola bilang bahwa ia disewa oleh adiknya Sarah untuk menemukan kakaknya. Mendengar bahwa pencarinya itu adalah Bessie, William pun jadi heran yang berujung pada keheranan Enola karena William terlihat akrab mendengar nama adiknya Sarah. William minta agar Enola nggak ikut campur atau nantinya dia akan mengacaukan segalanya.
Namun karena cewek ini adalah cewek super kepo, William akhirnya menyediakan waktu tengah malam nanti di ruang perpus, karena sekarang ini ia merasa bahwa ia sedang diawasi. Di tempat lain, Sherlock masih terus ngacak-ngacak pada rimbun buku bahasa dansa dan ia berhasil memecahkan kode dari pola skema yang ia dapatkan. Susunan skema itu berupa anagram, apabila dirangkai akan menyusun kalimat "Good to meet you, Sherlock Holmes". Sang pelaku sengaja membuat skema yang acak itu untuk ngerjain Sherlock. Kode pada lokasi akun utama memunculkan nama Moriarty. Moriarty ini yang telah melakukan modus acak tersebut. Siapakah Moriarty ini? Tengah malam, Enola sudah standby di ruang perpus, namun saat itu yang muncul ternyata malah Tewkesbury. Enola segera mengusirnya, namun Tewkesbury tentu saja tidak bisa diusir begitu saja. Dia sangat suka kepada Enola. Tidak lama kemudian, orang yang ditunggu pun datang berbarengan dengan Mr. Lestrade dan beberapa anggota kepolisian. Enola pun menyerah, namun sebelumnya ia masih sempat menyelipkan kartu partitur agar disembunyikan oleh Tewkesbury. Enola pun berakhir digiring ke kantor polisi dan dipenjarakan atas tuduhan pembunuhan. Di dalam penjara, Enola kedatangan Mr. Grail. Mr. Grail meminta Enola agar dia memberitahu keberadaan Sarah Chapman. Rupanya pihak polisi pun masih belum menemukan jejaknya Sarah. Mr. Grail memberitahu bahwa di luar dirinya ada orang lain juga yang sedang berusaha menemukan Sarah dan orangnya bukan orang baik-baik. Sepertinya Sarah Chapman ini memegang sebuah rahasia yang sangat penting sehingga membuat banyak orang penting yang ingin menemukannya. Grail mendesak agar Enola memberikan Sarah kepadanya, namun tentu saja nggak bisa karena Enola pun masih belum menemukan targetnya itu. Kawat telegram kemudian tiba di rumah Sherlock yang mengabarkan bahwa adiknya sudah ditahan di kantor polisi. Sherlock segera datang untuk berusaha melepaskan Enola, namun dia ditahan oleh Mr. Grail. Sherlock kemudian berusaha membantah tuduhan polisi atas keterlibatan Enola dengan memaparkan bukti-bukti, namun Mr. Grail muncul dengan sebuah bukti dari teknologi mutakhir untuk saat itu. Polisi telah menemukan sidik jari Enola pada pisau yang telah membunuh May. Untuk saat ini, Sherlock pun belum bisa menjawab, dia gagal membebaskan adiknya. Sherlock kemudian mendatangi seorang wanita yang bernama Edith untuk meminta bantuan. Dia mengutarakan bahwa Enola telah terjebak dalam sebuah kasus yang lebih besar dari yang ia kira dan dia telah ditangkap oleh polisi. Kemungkinan dia akan mendapatkan hukuman gantung karena kasus pembunuhan. Jadi ketika Enola sudah dibariskan dan hendak diganjar hukuman gantung, tiba-tiba sebuah bom meledak pada dinding penjara dan Edith hadir untuk menyelamatkan Enola. Dia kemudian membawanya ke sebuah kereta di mana di sana Eudoria sudah menunggunya. Eudoria ini adalah emaknya Enola dan Sherlock, seorang aktivis yang sering melakukan teror dengan menggunakan peledak. Kereta kuda itu pun kabur menuju ke dalam hutan dan mendapat pengejaran dari kereta kuda pihak polisi. Edith pun makin menggeber kereta kudanya. Di dalam kereta, sementara kejar-kejaran berlangsung, Enola curhat perkara kasus Sarah kepada ibunya. Dari pemaparan Enola, Eudoria merasakan keanehan pada satu hal. Kesuksesan pabrik korek api itu diikuti oleh munculnya wabah tipes. Sekarang karena Sarah sulit untuk ditemukan, Eudoria menganjurkan agar Enola mencari tahu apa yang diketahui oleh cewek itu yang membuatnya begitu diuber oleh berbagai pihak. Kereta Edith sendiri masih terus ngabret dan berhasil menumbangkan 2 kereta polisi dengan bom milik Eudoria. Sampai akhirnya seorang penunggang kuda datang dan melepaskan tembakan. Orang ini adalah Mr. Grail. Eudoria dan kawan-kawan kewalahan, namun bukan itu yang berhasil menghentikan mereka, tapi sebuah patok kayu yang dilesakkan ke jari-jari roda kereta. Kereta kuda ini pun terguling di tengah hutan. Mr. Grail hendak langsung meringkus mereka, namun ternyata geng preman mama ini pada jago bela diri. Mereka berhasil kabur setelah sebelumnya meledakkan kabin kereta yang ternyata sudah pula ditanamkan bom. Akhirnya dengan sebelumnya mendapatkan wejangan dari sang emak, Enola pun kembali dilepaskan menuju peradaban. Tiba di kota, Enola langsung mendatangi Bessie meminta demi keamanan agar anak itu pindah dulu dari rumahnya. Bessie bilang bahwa ia akan nginep di rumah Nora yang adiknya baru meninggal karena tipes.
Mendengar kata meninggal, perhatian Enola langsung terfokus pada pot di meja rumah, di mana pot yang satu tanamannya mati dan yang satunya cuma layu. Mirip dengan kondisi yang ia lihat pada toples berisi lalat. Enola memperhatikan pada pot yang tanamannya mati ada serbuk putih, yang hidup ada serbuk warna merah. Putih dan merah mengingatkannya pada warna pentul korek api yang diproduksi oleh pabrik korek api Lyon. Ketika ditanya sejak kapan pihak pabrik merubah warna serbuknya, Bessie menjawab sekitar 2 tahun yang lalu. Enola berpikiran bahwa ada kemungkinan May dan Sarah telah melakukan penelitian terhadap kedua jenis bahan kimia ini dan itulah yang membuat hidup mereka jadi terancam. Enola kemudian pergi mendatangi Tewkesbury. Dia ingin meminta bantuan sesuatu. Namun sebelumnya, Enola cerita dulu mengenai kasus yang sedang ia tangani tentang seorang buruh pabrik korek api yang memiliki bukti bahwa zat fosfor yang menjadi material produksi pabrik telah menyebabkan kematian para pegawai. Pihak pabrik menutupinya sebagai penyakit tipes. Sekarang buruh pabrik ini sedang dicari untuk dihabisi. Sebelum lanjut, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu rumah. Karena Enola sekarang berstatus buron, ia pun terpaksa sembunyi dulu. Tewkesbury membuka pintunya, ternyata yang datang saat itu adalah Cicely, cewek yang sempat ngobrol dengan Enola di pesta dansa. Saat itu Tewkesbury memang sedang tidak ada mood untuk menerima tamu wanita, ia pun langsung mengusir Cicely keluar dari rumah. Tewkesbury yang takut dibilang playboy langsung menjelaskan kepada Enola bahwa cewek itu ngomong-ngomong soal perubahan hukum mengenai perusahaan. Katanya hal itu untuk menghindari indikasi korupsi dari perusahaan tempatnya kerja. Mendengar hal itu, Enola langsung terhenyak. Dia kaget bahwa cewek ini ternyata bukan cewek gatel. Penyelewengan di pabrik, korupsi, dan ia pun ke pesta dansa datang sendiri. Enola mulai meyakini bahwa Cicely ini adalah orang yang selama ini ia cari-cari. Cicely adalah Sarah dan Sarah adalah Cicely. Sarah is Cicely. Enola langsung mengejar keluar namun cewek itu sudah tak nampak. Ia kemudian teringat lagi di pesta dansa bahwa ketika William memandang ke arah tamu, cewek ini menggibaskan kipas bulunya pertanda cinta. Sarah memang pacaran dengan William. Mereka bertiga, Sarah, William, dan May, memegang rahasia besar ini dan berusaha untuk menghentikan operasi yang melenceng dari pabrik ayahnya. Untuk itulah William sengaja mengundang Tewkesbury ke pesta dansa agar Sarah bisa menyampaikan masalah itu kemudian kepada Lord muda ini. Enola dengan ditemani Tewkesbury kemudian datang ke pabrik korek api. Sementara Tewkesbury ia minta untuk berjaga di gerbang, Enola melompati pagar untuk menyelinap ke dalam pabrik. Di sana ia ingin mencari bukti lain soal kasus itu. Ketika ia hendak masuk ke dalam kantor, ada seseorang lain yang sedang menyelinap pula ke dalam sana. Ternyata itu adalah Sherlock, kakaknya sendiri. Kasus kedua adik kakak ini ternyata memang saling berhubungan. Sherlock sudah tahu soal fosfor murah yang dipakai sebagai material pabrik. Dengan bahan itulah Mr. Grail bisa mendapatkan sidik jari Enola. Sherlock kemudian mengajak adiknya untuk masuk ke dalam kantor. Mereka pun masuk dan melihat ke sekitar. Di sana mereka menemukan William sedang duduk dalam kondisi sudah mati. William sendiri memang orang yang dicurigai Sherlock sebagai si pencuri dokumen dari kantor Menteri Keuangan. Ia menemukan topi gentleman di lokasi TKP pembunuhan May. Dilihat dari kondisi William, terlihat beberapa indikasi pemaksaan dan kekerasan. Diduga bahwa William sebelumnya telah mengalami penggeledahan. Enola melihat tanda sepatu boot dan torehan tongkat besi pada lantai kayu. Mr. Grail, siapa lagi orangnya kalau bukan polisi korup itu? Namun Sherlock melihat bahwa Grail nggak kerja sendiri. Dilihat dari cerutu dan bekas bahan pakaian mahal yang tersisa pada kursi. Orang yang ngisap cerutu di antara para juragan itu hanyalah si Lord McIntyre yang dikenal Sherlock sebagai pejabat Menteri Keuangan. Enola menduga bahwa telah ada kesepakatan jahat di antara Lord McIntyre dengan pemilik pabrik mengenai penggunaan bahan yang murah tersebut. Keduanya mendapatkan keuntungan yang berlipat dan menutupi korban-korban dari para pegawai yang meninggal akibat pemakaian zat murah itu. Suasana terinterupsi ketika Tewkesbury yang bete nunggu di depan. Dia memutuskan untuk mencari Enola ke dalam pabrik. Dia pun akhirnya tahu bahwa William sudah jadi korban. Tewkesbury yang kagum kepada Sherlock, dia ingin ngajak kenalan, namun kakak Enola ini lagi fokus pada hal lainnya. Sherlock melihat bahwa cerutu dan gelas wine itu tidak dalam kondisi terpakai, jadi sepertinya bukti tersebut hanya ditanamkan saja di sana.
Seseorang telah menstage lokasi TKP ini untuk mengarahkan tuduhan kepada Lord McIntyre. Enola kemudian memeriksa lagi jasad William. Dari kepalan tangannya, ia menemukan sobekan partitur lagu. Enola mencocokkan lagi dengan kertas partitur yang ia pegang. Ternyata kedua sobekan itu nyambung adanya. Mereka jadi curiga bahwa kertas itu tidak berisi partitur betulan. Dari Tewkesbury yang seorang lord, mereka jadi tahu bahwa GOD dalam konteks penonton teater adalah baris penonton paling atas penghuni balkon. Dari tulisan pada partitur palsu itu, Enola melihat bahwa gambar tersebut merujuk pada denah tribun penonton di The Paragon. Gambar partitur itu adalah gambar peta di tribun penonton di The Paragon. Mereka pun langsung meluncur menuju The Paragon. Enola mencocokkan gambar peta dengan lokasi. Dia menemukan titik yang bertanda X pada barisan tempat duduk di lokasi balkon. Mereka pun memeriksanya. Di bawah tempat duduk itu, Enola menemukan berkas-berkas yang selama ini telah menjadi incaran semua orang. Sarah yang menjelaskannya kepada mereka. Cewek ini yang selama itu sembunyi di atas balkon tiba-tiba muncul ke hadapannya. Dalam barisan berkas itu, ada surat kontrak antara Mr. Lyon dan Lord McIntyre mengenai penggunaan fosfor kelas KW. Dokumen yang telah dicuri William dari kantor Menteri Keuangan. Surat yang dicuri Sarah sendiri adalah daftar nama-nama pegawai yang telah meninggal akibat penggunaan zat tersebut. Sarah rupanya masih belum tahu bahwa William telah meninggal. Dari dulu ia sudah ingin mengungkap bukti tersebut, namun William ingin mencari orang yang berpengaruh yang bisa mempercayai omongan mereka. Itulah kenapa mereka mencoba untuk menghubungi Tewkesbury. Sayang sekali zaman itu HP belum ada. Akibat telatnya mereka dalam bertindak, kini William harus jadi korban. Dan telatnya mereka juga terulang kali itu karena kemudian Mr. Grell telah muncul memergoki mereka. Yang parah, kini dia datang dengan Bessie sebagai sandera. Sesuai pesanan, Mr. Grell kemudian meminta surat-surat dokumen itu. Namun kemudian pemberontakan pun terjadi sehingga membuat Mr. Grell dan anak buahnya harus kerja keras menangkap mereka. Terjadilah kejar-kejaran yang membuat Tewkesbury harus membuktikan kemajuannya di hadapan Enola. Dia bertempur dengan seorang polisi, demikian juga dengan Sherlock. Sementara itu, Enola dikejar oleh Mr. Grell sampai ke atas area panggung teater. Pertempuran pun terjadi yang mengakibatkan Enola terjatuh dan berpegangan pada tambang pembuka tirai teater, dan ujung tali itu kemudian menarik Mr. Grell sehingga membuat si kepala polisi itu jatuh bebas menuju dasar gedung. Berkas penting itu bisa kembali diamankan oleh Sarah. Namun rupanya ancaman tidak langsung berakhir. Sekarang muncul pihak kedua yang mengambil keuntungan dari kekalahan Mr. Grell. Orang itu adalah Lord McIntyre yang selama ini telah mengirimi Sherlock berbagai kawat telegram mengenai kasus yang terjadi di kantornya. Dia sangat berterima kasih karena Sherlock telah membantu melumpuhkan musuhnya. Lord McIntyre kemudian meminta Mr. Lestrade untuk meringkus Sarah karena pencurian kasus dokumen serta pemerasan. Sherlock kemudian bantu menyanggah tuduhan Bapak Menteri, bukan Sarah yang selama ini telah memerasnya. Orang ini adalah orang yang lebih pintar dalam menyusun skema perhitungan dan permainan. Orang paling dekat yang mengetahui segala rahasia mereka. Orang itu adalah Mira Troy, akuntannya Bapak Menteri. Mira Troy adalah anagram dari Moriarty. Jadi si Mira ini selama itu memeras Pak Menteri dengan dokumen yang ia miliki, namun ia mulai terganggu ketika William mencuri dokumen tersebut. Mira kemudian membayar Mr. Grell untuk dicarikan dokumen itu. Ketika rencananya mulai kacau di tengah jalan, ia mengarahkan tuduhan kepada bosnya tersebut. Lord McIntyre awalnya nggak percaya, namun Mira sendiri sepertinya tidak mau menyangkal tuduhan itu. Mira Troy merasa kecewa dengan perlakuan bosnya selama ini. Hanya karena ia seorang wanita kulit hitam, Mira merasa tidak mendapatkan reward yang pantas. Ketika ia tahu bahwa ada bisnis terselubung antara bosnya dengan Mr. Henry Lyon, sekalian Mira Troy memanfaatkan info yang ia tahu agar ia pun bisa kebagian fulus dari skema keji itu. Tadinya sekalian juga ia ingin menghancurkan reputasi sang pimpinan agar dia tahu siapa yang lebih pintar di antara mereka. Pada akhirnya akuntannya inilah yang kemudian diminta Lord McIntyre agar diringkus oleh Mr. Lestrade. Berkas curian yang sudah ia pegang langsung ia bakar saat itu juga tanpa bisa dicegah oleh yang lainnya. Menghilanglah bukti keterlibatan Menteri Keuangan ini dan juga skandal mengenai penyakit tipes yang telah menyebabkan kematian dari para pekerja.
Meskipun pada akhirnya Sarah bebas dari ancaman, namun misinya yang telah gagal membuat kematian kedua temannya jadi terasa sia-sia. Enola mengajak Sarah untuk tidak berputus asa, setidaknya mereka masih punya kekuatan dari para pekerja. Disinilah momen kisah nyata yang menjadi inspirasi tema film ini diinkludkan dalam cerita. Sarah Chapman yang mana dia ini tokoh nyata dalam sejarah kaum buruh di negara Inggris, dia memimpin para pekerja wanita untuk berani bersama-sama melakukan demo mogok kerja. Kejadian mogok kerja para buruh wanita di pabrik korek api ini adalah yang pertama yang dilakukan oleh pekerja wanita. Hasilnya setelah berproses, aksi Sarah dan kawan-kawan berhasil merubah peraturan dalam perusahaan berkaitan dengan keselamatan kerja para pegawainya. Balik ke tokoh utama, Enola setelah kasus pertamanya ini makin pede untuk melanjutkan karirnya di bidang jasa penyidikan. Kali ini, ia nyewa tempat di dojonya Edith agar bisa sekali-kali nunggak bayaran kalau orderan lagi sepi. Sherlock yang terkesan dengan kemampuan adiknya kini mulai berubah pikiran. Dulu ia menolak Enola, sekarang balik dia yang mengajak adiknya untuk menjadi partner kerja. Enola sangat tersanjung menerima ajakan dari kakaknya yang kesohor itu, namun ia sadar bahwa ia akan selalu berada di bawah bayang-bayang nama kakaknya kalau ia jadi ikut gabung. Enola pengen mengibarkan namanya sendiri. Namun demikian, sang adik tetap janji kalau ia akan tetap berusaha menjalin hubungan yang erat dengan kakaknya. Suatu sore, di waktu janjian mereka, Sherlock membukakan pintu rumahnya. Yang datang ternyata bukan Enola yang sedang ia tunggu. Om-om ini bilang bahwa ia disuruh Enola untuk datang ke alamat itu karena ia mendengar bahwa Sherlock sedang mencari teman untuk berbagi sewa rumah. Si om ini adalah seorang dokter. Namanya adalah Dr. Watson. Ini sudah pasti sebuah kode bahwa film Enola Holmes akan dilanjut dan tetap melibatkan Sherlock yang nantinya akan ditampilkan dengan formasi lengkap bersama Dr. Watson. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.